Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah mengenai riset operasional. Nah, pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Gige Prasongko, dengan NIM 074. Selanjutnya, Lalu saya Ahmad Iza Zain, NIM 063. Lalu saya Muhammad Nabi Islam dengan NIM 061. langsung saja kita ke pengertian dari riset operasional. Nah, secara umum, riset operasional merupakan pengaplikasian atau penerapan sebuah metode-metode, teknik, dan peralatan ilmiah untuk menghadapi permasalahan yang rumit maupun sederhana dalam kegiatan sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial, ataupun bidang lainnya, ke dalam suatu pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Nah, menurut para ahli yaitu Subambang tahun 2016 mengatakan riset operasional adalah suatu teknik pemecahan masalah yang berusaha menetapkan arah tindakan terbaik atau optimum dari suatu masalah keputusan dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa riset operasional itu adalah sebuah penerapan metode untuk menghadapi permasalahan dengan solusi yang optimal dengan sumber daya yang terbatas. Nah, contoh permasalahan riset operasional dalam kehidupan sehari-hari, di sini kita menyantumkan ada 4 contoh. Yang pertama ada berapa banyak jalur darat yang bisa dilalui dari Jakarta ke Surabaya. Nah, di sini ada jalur mana yang paling optimal dari segi jarak, segi biaya, dan segi waktu. Yang kedua ada pembuatan kaleng untuk menyimpan makanan. Nah, di sini kita bisa mengukur kaleng dengan diameter dan tingginya agar bahan yang digunakan itu bisa seminimum mungkin. Dan yang ketiga ada pengaturan lampu traffic light atau lampu lalu lintas. Di sini berhubungan dengan riset operasional itu bisa berapa lama lampu kuning, merah, atau hijau itu di setiap sisi harus menyala agar panjang antrian mobil itu dapat seminimum mungkin. Nah, yang terakhir itu adalah proses pembuatan SIM, di mana ada berapa lama waktu tunggu dan waktu pelayanan dalam pembuatan SIM agar lebih efisien. Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam permasalahan tadi, 4 permasalahan tadi itu bisa diselesaikan dengan menggunakan 2 model. Nah, di sini penekanan materi kita akan menjelaskan mengenai sistem antrian dan model simulasi, di mana sistem antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan dan menunggu giliran untuk dilayani oleh pihak terkait. Nah, dalam keseharian pasti kita menemui beberapa sistem antrian di pelayanan umum. Misalnya kayak antrian pembayaran minimarket, antrian pada terbang, antrian jasa servis kendaraan, dan sebagainya. Nah, tujuan dari sistem antrian tersebut adalah untuk meminimumkan biaya, baik secara langsung, yaitu untuk penyedia layanan, maupun biaya tidak langsung yang muncul karena individu menunggu untuk dilayani. Untuk komponen dasar antrian itu ada 3, yaitu kedatangan, pelayanan, dan antri. Kemudian langsung saja kita ke model simulasi. Model simulasi adalah sebuah metode yang melakukan percobaan tiruan proses bekerjanya suatu sistem dengan menggunakan model dari sistem nyata. Nah, dengan menggunakan metode simulasi ini, itu kita dapat menggunakan sebagai pengambilan suatu keputusan dengan melihat ilustrasi keadaan sebenarnya tanpa harus melakukan hal tersebut. Nah, metode simulasi ini memiliki beberapa macam, yaitu ada 3, ada simulasi analog, simulasi matematik, dan simulasi probabilitas. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Iza. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus mengenai sistem antrian, karena sebelumnya telah disebutkan mengenai dua pembahasan yang akan kita bahas hari ini mengenai sistem antrian dan model simulasi. Jadi untuk studi kasus sistem antrian kali ini mengenai kafe Mr. O.
memiliki kedatangan 20 orang per jam, lalu memiliki pelayanan waktunya rata-rata 40 orang per jam. Bila tingkat kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson dan tingkat pelayanan mengikuti distribusi eksposional, maka tentukanlah tingkat kegunaan bagian pelayanan, jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian, lalu jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem, dan waktu rata-rata dalam antrian. Jadi dari studi kasus tadi dapat diambil dua data, yaitu mengenai tingkat kedatangan, yaitu simbolnya menggunakan lambda, yaitu 20. Lalu tingkat pelayanan rata-rata itu simbolnya mu, memiliki nilai 40. Kita langsung menuju ke permasalahan yang pertama, yaitu tingkat kegunaan, atau sering beberapa sumber menyebutkan mengenai tingkat pelayanan sibuk. Simbolnya U, memiliki rumus lambda per mu. Karena lambdanya 20 dan mu-nya 40, 20 per 40 sama dengan setengah, atau bisa dikatakan 50%. Jadi waktu kafe Mr. O akan sibuk melayani pelanggan selama 50% dari waktunya, dan 50% juga memiliki waktu menganggur, karena waktu menganggur didapatkan dari 1 min nilai tadi, yaitu setengah. Lalu selanjutnya jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian. Jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian adalah LQ, memiliki rumus lambda kuadrat per mu dikali mu min lambda. Atau dari pernyataan sebelumnya dapat diambil nilai 20 kuadrat dibagi 40 dikalikan 40 dikurangi 20. 40 dikurangi 20, 20, jadi 400 per 800 atau setengah. Karena nilai tersebut orang, dan orang tidak bisa hanya setengah, dibulatkan menjadi 1. Jadi pelanggan yang akan mengantri untuk dilayani, jadi pelanggan yang dalam antrian itu adalah 1 orang. Selanjutnya jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem. Jika sebelumnya itu jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian, ini adalah jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem atau L jika sebelumnya LQ. Rumusnya adalah lambda dibagi mu dikurangi lambda, atau 20 per 40 min 10 atau 1 orang. Jadi jumlah pelanggan yang ada di dalam sistem adalah 1 orang. Lalu selanjutnya mengenai waktu rata-rata dalam antrian, simbolnya W, memiliki rumus 1 per mu min lambda, atau bisa dihitung 1 per 40 min 20, yaitu 1/20 atau 0,05 jam, atau bisa dikatakan 3 menit. Jadi waktu rata-rata menunggu dalam antrian adalah 3 menit. Selanjutnya mengenai studi kasus model simulasi akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Nabil. Waktu dan tempat Kak saya persilahkan. Baik, untuk studi kasus model simulasi ini, sini ada supermarket X telah melakukan pengamatan mengenai permintaan bayam sebagai salah satu item sayur-sayuran yang dijualnya. Selama ini bayam dipasok harian karena hanya bertahan tidak lebih dari sehari, dan hari berikutnya dikirim bayam segar yang baru. Dari pengamatan selama 100 hari terakhir diperoleh data harian permintaan bayam dalam kilogram seperti pada tabel ini. Jadi selama 100 hari terdapat 210 kilogram, dan ya tadi frekuensinya 100 hari. Lalu simulasikan selama 15 hari dan tentukan rata-rata permintaan hariannya. Jadi langkah pertama dalam model simulasi yaitu menentukan distribusi probabilitas. Menentukan distribusi probabilitas dengan cara membagi setiap frekuensi permintaan dengan total hari, karena diasumsikan kedatangan masa lampau sama dengan masa depan. Caranya yaitu adalah 5. Frekuensi pertama 5 dibagi dengan total harinya itu 100, yang hasilnya 0,05. 15 dibagi 100 hasilnya 0,15, dan seterusnya, hingga probabilitasnya di total menjadi 1. Lalu kedua, distribusi probabilitas kumulatif, yaitu menentukan dengan menjumlah hasil dari probabilitas ke N ditambah probabilitas ke N plus 1 dengan probabilitas ke N plus 2, dan seterusnya. Jadi probabilitas ke 1 0,05 tadi ditambah 0,15 hasilnya 0,2, lalu hasilnya 0,2 tadi ditambah 0,2 hasilnya 0,4, seterusnya hingga 1.
Lalu yang ketiga adalah menentukan interval acak, yaitu dengan memperhatikan probabilitasnya. Contoh pada permintaan 30, permintaan ke-1, probabilitasnya adalah 0,05 yang artinya hanya 5% memiliki permintaan 30 selama 100 hari tadi. Maka permintaan 30 bayam diberikan 5 angka pertama, yaitu 1 sampai 5. Begitu seterusnya jika contoh kata permintaan 32 ada 15, maka 6 sampai 20 dan seterusnya hingga 100. Lalu yang keempat adalah membangkitkan bilangan acak bisa dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dengan rumus RAND. Hasil yang didapatkan untuk bilangan acak adalah seperti ini selama 15 hari. Lalu simulasikan sesuai tabel interval acak tadi. Jika angka acaknya 28, maka interval acaknya berapa diantaranya tadi. Lalu permintaannya dituliskan pada permintaan harian disimulasikan. Dan seterusnya hingga 15 hari tadi. Lalu di total pada permintaan bayam tadi, permintaan harian disimulasikan itu hasilnya totalnya ada 528 dan rata-rata permintaan hariannya dengan menotal 15 tadi 528 bagi 15 itu tadi menjadi 35,2 kg. Jadi dari simulasi tersebut didapatkan rata-rata permintaan harian 35,2 kg. Nah, untuk mengetahui permintaan yang diharapkan atau ekspektasinya, dibentukkan permisalan pada kolom 1 jumlah permintaan ke I yang tadi di awal dengan notasi XI dan kolom 3 probabilitas permintaan dengan notasi PXI. Dan rumus yang digunakan adalah seperti ini. Jika dijumlahkan tadi mendapatkan 35,5 kg. Jadi didapatkan yang diharapkan aslinya yang diharapkan atau ekspektasinya adalah 35,5 kg dan hanya selisih 0,3 kg dengan menggunakan Monte Carlo pada 15 hari. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat diperlukan pengulangan yang lebih dari 15 hari, yaitu mungkin 100 hari atau lebih. Untuk kesimpulannya, riset operasi merupakan pengaplikasian atau penerapan sebuah metode ilmiah untuk menghadapi permasalahan dalam kegiatan sehari-hari dengan tujuan mendapatkan solusi yang optimal. Cara yang termasuk dalam riset operasi yaitu ada 2, sistem antrian dan model simulasi. Di mana sistem antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan dan model simulasi adalah metode yang melakukan percobaan tiruan. Dengan adanya model-model dalam riset operasi, maka berbagai permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini bertujuan agar diperoleh hasil yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Baik, silakan ditutup Mas Gigi. Ya, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.